Jadi kalau dengan metode Williot, dasarnya adalah tentu saja kita harus menghitung reaksi, kemudian gaya batang, dan delta LI. Ya. Nah, karena delta LI itu didapatnya terserah mau pakai cara analitis, mau pakai cara grafis yang Cremona, yang penting dapat data perpanjangan perubahan panjang batang tiap keseluruhan batang. Ya. Nanti setelah dapat perubahan panjang keseluruhan batang, nah contohnya secara filosofi seperti ini ya, misalnya ini ternyata bertambah panjang 0,05 cm, ini bertambah panjang 0,07 cm, ini bertambah pendek ya. Nah, kalau menggambar dengan cara grafis, mencari deformasinya dengan cara grafis, itu dasar filosofinya seperti ini. Jadi pertama kita harus mencari titik yang sendi, di mana sendi itu nggak bisa pindah tempat, jadi deformasinya dia 0. Delta vertikalnya 0, delta horizontalnya 0 juga, sehingga titik perpindahannya, titik aksen itu di sini juga, sehingga titik ini bisa dikunci ya. Nah, kalau roll itu hanya menahan arah vertikal, tidak menahan arah horizontal, sehingga dia bisa bergerak dalam arah horizontal. Kalau ini bertambah panjang, kalau batang ini dikunci, logikanya berarti yang lepas kan ujung sini ya. Kalau dia bertambah panjang, otomatis dia akan molornya ke kanan ya. Jadi pindahnya ke sini. Asumsikan bahwa 0,05 cm itu segini. Dia pindah ke sini di aksen. Ya. Kalau ini pindah, berarti batang hitam atau batang yang BC ini aslinya kan di sini. Nah ini lepas dari sini. Ya. Karena ini bergeser, ini jadi lepas. Nah, kemudian baru kita temukan sebetulnya ini tuh nggak boleh lepas, harus bergabung. Ya, tapi masing-masing batang punya perubahan panjang juga. Nah, ini ternyata tambah panjang juga. Kalau ini tambah panjang, hanya ini tetap di sini, berarti ujung C-nya bergeser ke sini. Jadi, si aksen kemungkinan bisa pindah ke sini. Ya. Sedangkan mengikuti batang yang ini ternyata tekan. Ini kan sudah terkunci ya, B aksennya pindah ke sini. Berarti ujung C-nya yang bergeser. Kalau dia tekan berarti dia tambah pendek. Jadi C aksennya kemungkinan yang kedua di sini. Ini kemungkinan kedua, ini kemungkinan ke satu. Sedangkan dia harus ketemunya di satu titik. Ya, nggak boleh pencar-pencar gini. Sehingga ini kita lingkarkan sehingga bertemu. Atau kalau dilingkarkan itu sebetulnya kecil sekali, sama dengan kalau ditarik tegak lurus. Jadi ini tegak lurus dengan batang ini ditarik tegak lurus, ketemulah di sini. Maka si aksennya pindahnya ke sini. Sehingga rangka batang yang tadinya di sini, dia jadi seperti ini. Berarti titik C aksen akan bergeser ke kanan dan ke bawah. Titik B aksen akan bergeser ke kanan. Ya. Nah, ini filosofinya, tapi kita tidak mungkin menggambarkan deformasi-deformasi ini di sini, ya. Sehingga kita menggambarkannya di tempat lain, dan itu nama metodenya adalah Williot. Ya. Jadi kita ambil visio, kita gambar rangka batangnya, ya. Mungkin sekalian di sini kita buka visionya, ya. Gunakan skalanya. Kalian belajar Cremonanya ya, kayaknya sih untuk kelas ini semester ini nggak banyak yang ngerjain apa cara grafisnya ya, baru satu sih Muhammad Dwi kemarin udah bisa ya. Jadi kalau mau di pahami lagi visionya bisa kita mulai. Kita bikinnya adalah pakai yang new ya, new drawing ini. Kemudian kita bikin skala nih. Sekarang bikin skalanya beda kalau sama menghitung gaya batang. Ini kita mau pakaiin buat menghitung deformasi, bukan menghitung gaya batang ya. Jadi
gambarnya sih sama, data soalnya ini panjangnya 3 meter, ini tingginya 2 meter. Nah, untuk panjang batang, kita gunakan pakai kotak-kotaknya, nggak menggunakan skala. Tapi skala itu dipakai buat menggambar ini, menggambar deformasi. Karena deformasinya itu kecil, ini kan 0,07, ini kalau kita gambar pakai 1 cm sama dengan 1 cm ini, nah kegambar kan, harus skalanya kan harus diperbesar ya. Misalnya kita bikin skalanya 1 cm sama dengan 0,01 cm, skalanya diperbesar ya. Berarti, atau kalau 0 cm berarti kita bisa menuliskannya dalam mili. Mau ini 0,7 mili, geser ke sana boleh ya. Yang pasti dibesarin 100 kali ya. Berarti kita bikin skalanya di sini. File, page set A, kemudian drawing still ya. Kita gunakan skalanya diperbesar sekarang ya. 1 cm sama dengan 0,01 cm. Ini yang ditulis yang sebelah kanannya ya. Atau boleh nulis juga 1 cm sama dengan 0,1 mili ya. Kita bisa bikin gini, 0,1 mili, ininya 1 cm. Seperti ini ya. Kita boleh pakai skalanya kayak gini. Jadi kalau gini nanti tampilannya mili. Ini akan kebaca 0,7 mili, ini akan kebaca 0,5 mili, ini 0,7 mili. Ya. Oke ya. Nah ini kan gambarnya kalau skalanya diperbesar, sebetulnya itu kan diperbesarnya berarti 100 kali ya. Nah ini bidang kertasnya jadi hilang ini. Nah ini ya, yang kertasnya di sini. Nah ini ya. Nah sekarang kita gambar nih apa skalanya. Nanti kalau kita mau gambar ini baru misalnya ini kita mau bikin garis ya, garisnya garis dari sini. Nah kita kalau mau gambar garis sembarang nih ya, ini kita baca view size and position window. Ini panjangnya berapa? Oh ini 0,1 segini nih ya. Berarti kan ini diganti jadi mili ya, karena tampilan kita mili. Atau kalau kita mau tampilannya dalam senti ya ditulisnya 0,01 senti ya. Nah kalau apa kita tadi kan ganti dengan kata-kata mili ya. Berarti ini panjangnya 0,1. Jadi kalau nanti kita mau gambar 0,7 ya ini kita panjangin 0,7 ya. Nah itu gambar deformasinya ya. Nah gambar deformasinya sih nanti ya, kita menggambarnya nanti. Untuk menggambar deformasinya apa nanti setelah gambarnya ada. Pertama kita harus gambar dulu bentuk soalnya ini ya. Soalnya ini 3 meter, ini 2 meter. Nah kita nggak boleh pakai skala yang 3 meter ini untuk digambar sini. Tapi kita menggunakan kotak-kotak aja yang ada ya. Asumsikan bahwa kotak berapa yang mengartikan sebagai 3 meter ya. Misalnya apa dua kotak ini ibu anggap sebagai 1 meter ya, berarti kalau 3 meter ya 6 kotak berarti ya. Atau ini deh bacaannya di sini 0,3 mili mewakili 3 meter ya. Jadi kalau panjang batangnya, panjang soalnya itu nggak penting ya, yang penting bentuk proporsionalnya aja. Jadi ini mewakili 3 meter, oke. Kemudian tingginya 2 meter, tingginya 2 meter. Kalau misalnya dianggap kecil ya dibesarin lagi ya. Nah, mungkin kita anggap cukup gambar ini. Nah, kalau 2 meter berarti kan 4 ya, 4 kotak di sini ya. Berarti Ibu gambar lagi sekarang ya 2 meternya. Berarti
yang penting tingginya ke atas 2 kotak, berarti di sini ya. Nah ini kalau diukur panjangnya harusnya 0,25, benar ya. Karena panjang soalnya panjang batang ini kan jadi 2,5 meter, ini 2,5 meter, ini 3 meter ya. Paham ya untuk menggambar angka batangnya. Nah sekarang yang penting itu nanti penggambaran di delta. Di sini datanya 0,07 plus ini mengalami perubahan panjang batang 0,7 mili. Ya, itu ganti dengan tulisan milimeter ya. Karena skalanya menggunakan mili. Yang ini bertambah pendek ternyata. Bertambah pendek sebesar 0,7 mili juga. Nah, yang sini 0,5 ya. Yang ini tarik ya, berarti tandanya harus dituliskan. Nah, sekarang kita catat bahwa sendinya di sini ya. Nah, ini kalau bikin tulisan dia gede nih. Bikin tulisannya nanti aja ya. Soalnya harus dikecilin dulu karena kita besarin 100 kali jadi gambar putihnya itu nutup ke bidang ini ya. Kalau mau harus dikecilin dulu kalau kita mau bikin tulisan. Ini harus dikecilin dulu sampai yang paling kecil 10% bisa gitu ya. Nah baru kita bikin tulisan A. Nanti baru kita tulisan A-nya ini kita nah ujungnya baru kita kirim. Karena dia skalanya dibesarin, karena dibesarin maka bidang ininya jadi apa kecil gitu ya. Jadi angka tulisan hasilnya jadi besar. Nah ini kita catat bahwa ini sendinya, ini A itu sebagai sendi ya. Terus yang B-nya roll. Mungkin gambar sendi sama rollnya bisa kita gambar belakangan. Ini B-nya. B-nya titik simbol biasa ya. Nah kalau dirasa gambar ini tuh kekecilan misalnya, kalian boleh aja sih besarin nggak apa-apa ya. Dibesarin gini nggak apa-apa, asal besarinnya diagonal ya. Jadi yang ibu maksud tadi bahwa apa rangka batang itu untuk skala panjang itu tidak penting, yang penting proporsional seperti di soal. Proporsional itu artinya kalau kita gambar dengan skala yang benar itu gambarnya sesuai proporsi ya. Jadi nariknya harus arah diagonal kayak gini ya. Boleh mau dibesarin mau dikecilin, jadi otomatis nanti ini panjangnya ya akan kebaca jadi beda lagi ya. Panjang 3 meter tadi jadi segini, asal sebanding tetap dia bentuknya enggak tambah kurus, enggak tambah gendut gitu, tetap dalam proporsinya ya. Kalau itu boleh ya, jadi ditarik-tarik boleh karena ternyata tempatnya kekecilan mungkin enggak begitu kelihatan ya. Paham ya? Nah sekarang yang penting baru penggambaran deformasinya. Karena kita mulai dari titik sendi, ini sendinya nggak pindah nih ya. Berarti sekarang kita bikin titik sembarang, yaitu titik A sama dengan aksen. Titik A ini, titik sembarang ini adalah titik apa? Kita anggap dia sebagai titik sendi tadi. Ya. Titik sendi kan nggak pindah, titiknya di sini misalnya. Ya. Nah itu kita buat apa? Suatu titiknya di sini sembarang sama dengan A sama dengan aksen. Artinya titik aksen itu nggak pindah. Nanti berarti kalau dibaca
titik A itu delta vertikalnya 0, delta horizontalnya juga 0. Ya. Kemudian setelah titik sendi dapat, kalau langkah berikutnya adalah roll. Ya. Rollnya ini kita tahu bahwa roll itu bisanya pindah hanya bergeser ke kanan atau ke kiri. Ya. Kalau vertikal nggak bisa. Kalau ini plus berarti dia bergesernya ke kanan. Maka 0,5 ini kita copy, kita taruh di sini di titik A sama dengan aksen. Ini titik A sama dengan aksen ya. Nah ini panjangnya harus 0,5 mili. Kalau dia belum 0,5 berarti harus kita rubah. Kita ganti sampai 0,5 karena sesuai dengan data delta LI-nya tadi ya. Nah ini panjangnya udah 0,5. Maka titik di sini dapatlah titik B aksen. Ya. Berarti di sini titiknya udah ketemu nih. Ini adalah titik B aksen. Nah setelah titik aksen dapat, titik B aksen dapat, titik yang berikutnya adalah titik ketiga. Itu yang bisa digambar adalah titik yang merupakan pertemuan dua batang yang berasal dari dua titik yang sudah diketahui perpindahannya. Titik aksen sudah tahu perpindahannya, titik B aksen sudah tahu, kita bisa cari titik C aksen. Caranya yaitu dengan menggambar perubahan deformasi C aksen dari A dan C aksen dari B. Jadi ada dua titik perkiraan nanti C-nya di mana. Baru setelah didapatkan perkiraan C dari dua titik tadi, baru ditarik garis tegak lurus. Ya. Ini kita copy. Ini ya. Terus kita panjangnya juga disesuaikan. Ini harus 0,7. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan bentar ya. Nah, setelah di sini nih tadi 0,7, berarti ini harus dirubah panjangnya. Jadi, sebetulnya kita mau gambar yang C aksen nih ya. C-nya kan mau bergeser ke kanan. Makanya kita naruhnya di sini karena ini tarik ya. Panjangnya 0,7. Sehingga C aksen rencana akan ketemu itu di sini, tapi sebetulnya belum di sini ya, nanti baru ditarik tegak lurus. Kemudian kalau dari patokan yang sini, C itu bertambah pendek 0,7, berarti kan turun ke sini, ini C-nya turun ke sini ya, itu gambarnya bukan ke sana, berarti ditaruhnya di sini ya. Karena pergerakannya harusnya C ini turun ke sini, maka kita gambarkannya ke bawah ya. Ini panjangnya juga harus dibuat 0,7 ya. Nah, geser lagi. Nah, dia jadi harusnya di sini dapatnya gitu ya. Rencana C-nya di sini, yang satunya di sini. Nah, itu tadi kalau secara filosofi yang dari teori ini, secara filosofi yang ini, nah ini kan lepas-lepas gitu ya. Sementara dia harus bertemu. Nah, untuk harus bertemu itu caranya dengan menarik garis tegak lurusnya ya. Sehingga ini kita buatlah garis tegak lurus. Gimana cara buat garis tegak lurusnya? Gambar ini cukup di copy,
ya, di copy, kemudian di paste. Bentar ya, di paste-nya harusnya yang geser tadi ini di copy, kemudian di paste. Nah, ini kita pindah ke tempat lain, terus diputar 90 derajat. Ya. Nah, garis-garisnya ini menjadi garis yang tegak lurus sama gambar ini karena sudah kita putar 90 derajat. Kita boleh kasih warna lain ya. Ini artinya gambar yang tegak lurus sama garis ini ya. Nah, ini kita copy garisnya, kita letakkan di sini. Ini terlihat kalau tegak lurus kan artinya ya. Nah, kemudian yang ini yang BC kita copy, kita letakkan di sini. Sini ya. Nah, kemudian ini dipotongkan sampai ketemu ya. Berarti ini dipanjangkan, tapi sambil dilihat sudutnya nggak boleh berubah, berarti ada garis bantunya, ada garis putus-putusnya ya, supaya dia nggak bergeser. Ya. Ini dibantu. Maka disinilah titik C aksennya. Ini copy, ini C aksen. Di sini ya. Jadi yang kita gambar ini sebetulnya yang garis-garis merah, biru, hijau, sama garis putus-putus ini. Tapi kita gambar hanya perubahannya aja. Kita gambarnya tidak di rangka batang aslinya karena nggak mungkin menggambarkan di sini gitu ya. Kalau kita mau menggambarkan di sini, ini kan skalanya tadi kita kecilin ya. Gambar rangka batang ini kan skalanya dikecilin. Ini aslinya kan panjangnya 3 meter, tapi ini kita gambar 0,4832 mili gitu ya. Tadi sih aslinya 0,3 ya, tapi karena kita tarik-tarik jadi dia bertambah panjang, tapi tetap proporsional gitu ya. Nah kan kita nggak mungkin menggambar di sini untuk panjang yang kecil banget ini gitu, maka kita gambarnya hanya perubahan-perubahan. Terus cara mengukur deformasinya gimana? Cara mengukur deformasinya dari titik basis ini ya, ini dianggap sumbu koordinatnya arah Z, ini sumbu koordinat arah X-nya ya, ini dianggap sumbu X-nya ya. Jadi kita ukur dari sini ngukurnya, dari titik 00 ini gitu ya. Berarti titik A kita buat tabel di sini ya. Kita buatkan tabel titik deformasinya apa. Ini berarti titik A itu pindahnya ada titik apa, ada, kalau kita mau buatkan tabelnya ada titiknya kan ada titik A, titik B, apa ini titik C. Terus titik C ya. Nah, kemudian kita datakan delta vertikalnya titik A berapa, ya ini pasti 0 ya. Delta delta horizontalnya berapa, kalau titik A pasti 0 juga karena dia nggak pindah tempat gitu ya. Jadi titik ini dianggap sebagai, sebetulnya titik ini kalau dinotasikan tuh banyak. Dia berfungsi sebagai A, berfungsi juga sebagai titik B, berfungsi juga sebagai titik C, dan sebagai titik aksen yang pindah. Ya. Jadi titik ini sebetulnya ada ada 4 notasi, titik A juga, titik B juga, titik C juga, titik C yang awal ya, dan titik aksen perpindahannya A. Kalau B aksen, titik aslinya di sini, titik pindahnya di sini.
berarti delta horizontalnya mana? Delta horizontalnya dari sini ke sini. Ya, ini kita bisa ukur. Ini adalah nilai delta HB. Di sini adalah delta H titik B. Sama dengan berapa? Ya tentunya tadi panjangnya kita baca 0,5 mili ke kanan ya, berarti delta HB ke kanan. Ini berarti kan kalau kita tulis di sini delta HB berapa? Delta HB berapa di sini? Delta HB-nya berarti 0,5 mili ke kanan plus ya. Kalau kita tanding plus itu berarti dia ke kanan. Terus delta vertikalnya berapa? Delta vertikalnya 0 karena dia nggak tetap di sini kan, sama sejajar sembunyi, nggak ke atas nggak ke bawah. Kalau C gimana? Kalau C berarti ya dari sini, dari sini sampai sini, sampai sini kurang ya. Kita harus bikin dulu garis yang garis bantu lagi. Panjang garis tadi di mana? Ini. Nah, kita harus bikin garis bantu di sini vertikal. Ya. Nah, ini sampai sini ya. Nah, ini diukur panjangnya berapa? Oh, ternyata 1,4167. Berarti ini adalah delta HC. Delta HC panjangnya 1,4167 mm ya, ke kanan berarti plus ya. Berarti di sini ditulis delta apa? Delta HC berapa? Delta HC berarti plus 1,4167 ya. Sedangkan delta VC-nya berapa? Delta VC-nya diukur dari sini sampai sini. Berarti kita bikin garis lagi sampai sini aja. Sini ya. Nah, ini bawahnya harus pakai bantuan berarti harus kita tarik dari sini delta ya. Berarti ini kita pendekin kepanjangan nih sampai sini ya, sampai sini delta. Ini adalah delta VC ya. Kita bisa tuliskan notasinya delta VC. Panjangnya berapa? Kita baca dia 0,1875. Berarti di sini delta VC adalah, oh itu salah ya, tadi ini harusnya yang sama. Yang 1,467. Delta HC yang plus 1,416 dengan delta VC-nya ke bawah kan ya, ini kan sumbernya di sini ini ke bawah, berarti nulisnya minus berapa tadi yang minus 0,1875 minus 0,18 ya. Nah, ini hasil deformasinya ya, ini delta VC, ini delta HC. Nah, seperti itu ya kalau kita mau menggunakan metode value. Prinsipnya dari satu segitiga ini gitu ya, dari satu segitiga ini itu ada 4 garis yang kita gambar. Jadi pertama kita harus menemukan titik sendi, itu nggak akan pindah tempat. Kemudian titik roll, dia pindahnya hanya bergeser ke kanan atau ke kiri. Setelah 2 titik ini dapat, baru dia mencari nilai perpindahan titik berikutnya C yang merupakan 2 batang yang pertemuan dari
dua batang yang asalnya dari titik yang sudah diketahui. Ya. Nah, setelah gambarkan deformasinya, langkah berikutnya adalah menarik garis tegak lurus dari garis deformasinya tersebut, sehingga didapatlah titik ini. Ya. Nah, seperti itu kalau menggunakan cara grafis ya. Nah, kita ini nanti bisa dipelajari lagi. Nah, ini ya hasilnya. Ya cuman kalau di sini hasilnya nggak sama persis, ya namanya kita menggambar baru, mungkin penggambaran skalanya nggak pas ya. Tapi ini kalau dibulatkan sih sama sih udah ya hasilnya. Ini kan 1875 mili, tapi ini ditampilkannya dalam sentimeter. Ini kan panjangnya tadi apa? Oh ini salah itu nulisnya. Ini benar sih 1,41 mili, kalau dijadikan senti kan jadi 0, ya di sini 0,142. Titik B-nya 0,5 benar, ini 0, sedangkan delta vertikal di C ini 0,1875 di gambar kita ini ya 0,1875. Ini kalau dijadikan senti ini kan sama 0,19 mili ya, ini pembulatan aja ya. Nah seperti itu ya kalau menggunakan Williot. Nah kita lihat contoh-contoh yang lain. Kalau misalnya sepanjang dia sendi sama rollnya dihubungkan oleh satu batang, kita bisa langsung gambar dari titik aksen, B aksen, baru kemudian titik C aksen ya. Nanti C aksen sudah dapat, ini aksen sudah dapat, cari dua batang yang pertemuan lagi di aksen, baru dapat titik di aksen. Demikian juga kalau model yang lain seperti ini, sendi sama rohnya dihubungkan satu batang. Berarti kita mulai menggambar dari A sama dengan aksen, kemudian gambar B aksennya, baru lanjut cari dua batang yang bertemu yang berasal dari aksen sama B aksen. Ternyata bertemu di C, maka berikutnya adalah titik C aksen. Kemudian lanjut lagi ini ke sini, bertemu, dapatlah titik di aksen. Ini dan ini dapatlah titik di aksen. Ya. Nah, seperti ini juga kalau dia ini A sama B-nya dihubungkan oleh satu batang, kita bisa mulai dari sini AB, lanjut pertemuan dua batang, dapat ini. Nanti A sama D ketemu, dapat C. B sama D ketemu, dapat E. Nanti C dan E ketemu dapat G, kemudian C dan G ketemu dapat F, G dan E ketemu dapat H, ya terakhir sampai semua ketemu ya. Kemudian juga ini ya, kalau ini B dulu ya, soalnya sendinya di B ya. Jadi perhatikan yang mana yang sendi, yang mana roh. Ini B dulu, baru aksen, baru kemudian B aksen, baru selanjutnya C aksen, terus C aksen. Ya. Nah, demikian juga yang sini, ini contoh rangka batang statis tertentu. Walaupun tumpuannya sendi-sendi boleh, ya. Karena kalau kita hitung, ini 2 kali jumlah simpul dikurangi jumlah reaksi sama dengan jumlah batang. Karena di sini nggak ada batangnya. Jadi boleh kalau sendi-sendi, ya. Tapi kalau di sini dikasih batang, ini tumpuannya salah satu harus roll, ya. Kalau dia sendi-sendi boleh, tapi nggak ada batang. Ini contohnya seperti ini, kalau dia sendi-sendi gimana, nggak ada batangnya. Nah, karena sendi-sendi itu adalah titik yang nggak pindah tempat, maka titik ini jadi ada 3 notasi, yaitu aksen juga di sini, B aksen juga di sini, ya. A-nya di sini, D-nya di sini. Ini kalau mau ditulis lagi lebih panjang lagi, ini berarti sama dengan titik A, sama dengan titik D, sama dengan titik aksen, sama dengan titik B aksen, atau sama dengan juga dengan titik yang lain B, C, E ya. Karena titik tetap itu adalah titik asal dari semua titik yang lain. Ya. Nah, karena ini yang penting digambarkan yang aksen-aksennya aja. Untuk yang tetapnya cukup diwakili salah satu A saja atau boleh D saja. Nah, seperti itu ya kalau yang value. Atau value itu bisa seperti yang lain.
Kalau misalnya dia simetris, ya, ini rangka batangnya simetris, kiri kanan simetris, deformasinya simetris. Kita sendi sama rollnya jauh nih, nggak ada batang. Ya, ini roll, jadi bukan sendi, maka nggak bisa digambar. Ya, terus pertemuan dua batang yang dari sini sama sini juga titik lain, ya. Nah, yang seperti ini kalau simetris, kita menggambarnya dimulai dari batang yang berada di garis batang yang berada di garis sumbu simetri. Ini kan sumbu simetrinya ini. Ini kalau dicerminkan ke garis ini kecermin ke sini, ini kecermin ke sini. Agar batang yang berada di garis simetri adalah batang ini. Ya. Sehingga kalau yang seperti ini kita mulai dari F aksen dan G aksen, ya, baru dapat titik ini gitu apa apa ya, nggak ketutupan I kalau nggak salah, ya, baru dapat titik I, kemudian ini F sama I tahu dapat titik C, nanti C dan F tahu dapat titik E dan V F tahu dapat titik A, ya. Demikian juga untuk arah yang ke kanan, ya. Nah, ini baru digambar sebelah aja, baru digambar yang sebelah kiri, ya. Kalau mau diteruskan nanti gambarnya kayak cermin gitu, garis simetrinya di sini. Aksen nanti apa B aksennya di sebelah kanan, ya. Nah, seperti itu titik cerminnya di sini, ya. Ini nanti ditarik, ya. Atau batang yang seperti ini yang ada di video yang diberikan di learning tuh, kalau nggak salah mirip yang seperti ini, ya. Nah, ini berarti garis simetrinya di sini gitu, ya. Ini garis simetrinya kan. Ini kita Nah, kalau ini garis simetrinya di sini, berarti batang yang berada di garis simetri adalah GH. Jadi dimulainya dari ini G dan H. Yang mau H dulu boleh, G dulu boleh, tapi langsung aksen, ya. Ini nggak ada kode yang nggak pakai aksennya. Yang nggak pakai aksennya tetap nanti di A, ya. Nanti ngukurnya tetap dari A karena yang sendinya adalah. Nah, kalau yang seperti ini berarti yang simetrisnya di sini. Ya. Berarti kita gambar di aksen dulu, baru di aksen. Nah, sampai seperti itu, ini materi ya tentang ini. Ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Oke, Ibu, stop share dulu. Kira-kira ada berapa peserta ini? Ada Muhammad Dwi. Sambil Ibu absen dulu, ya. Ini minggu ke berapa ya sekarang? Ke-12, ya. Kalau di learning sih, ya deh Bu, tandain aja, ya. Ada Muhammad Dwi, kemudian ada Joni, ada Tegar. Ini Tegar gimana nih, ya? Kuisnya belum banyak ngerjain. Sama tugas 1 belum, ya. Kemudian Egy Afiansa, Davina. Udah ada lagi. Ada Febri, ada Tulwa. Oke, ya. Berarti yang nggak ada Lukman, ada Faldi sama di Evan dan Evan Hot yang. Oke, Ibu stop dulu.